Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwafillah azanillahu wa iyyakum. Di bulan Rajab, ya, pertengahan bulan Rajab, di mana kita bisa melihat bulan purnama bulan sudah bundar, ya, artinya sudah pertengahan bulan. Dan kita semakin mendekati bulan Ramadan, kurang dari 50 hari, ya. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, dan berhubung dengan hal tersebut, yang mana kita biasanya mengkaji kitab karya Syekh Hafidz Al-Hakami, yaitu Manzumah Al-Mimiyah, kita pending dulu, ya, terlebih dikarenakan momen Ramadan tersebut saya pandang tepat atau cocok untuk menyampaikan beberapa tema yang terkait dengan Al-Quran, yang ini juga ternyata dimuat di dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, yaitu penjelasan pelajaran-pelajaran penting, ya, li'amatil ummah, bagi segenap umat, bagi seluruh kaum muslimin. Jadi ada materi-materi dasar yang tidak selayaknya seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak mengetahui hal tersebut. Maka karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, ya, nanti di sini kita akan mendapati penjelasan singkat beberapa tafsir beberapa surat. Ya, ini cocok dikarenakan surat-surat ini kebanyakannya insya Allah sudah kita hafal. Ya, mulai nanti apalagi tafsir surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Kemudian nanti ada Al-Zazalah, Al-Adiyat, kemudian surat-surat yang lainnya sampai akhirnya Syekh di sini, ya, mengarahkan kaum muslimin, ya, untuk mempelajari, ya, beberapa surat pilihan di dalam juz amma. Karena surat-surat tersebut sering kita baca, maka selayaknya kita mentadaburinya. Sudah ada PDF-nya, ya? Jadi nggak usah dikasih kitabnya. Ya, nanti insya Allah kita ini, ya, cuma ketinggalannya. Di sini berkata penulis rahimahullah taala, Syekh bin Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, salah seorang imam Ahlus Sunnah di zaman ini. Bahkan sebagian ulama kita, ya, tidak jarang mengatakan atau menggelari beliau dengan Syekhul Islam. Ya, beliau adalah di antara, ya, imam Ahlus Sunnah di zaman ini. Dan setiap zaman itu memiliki para imam dan tidak pernah kosong dari orang-orang yang rasikh, yaitu yang kokoh dan mendalam ilmunya. Ya. Di samping juga ada para imam yang lainnya, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah Bukharinya, Al-Imam Al-Bukharinya zaman ini. Ya. Syekh bin Baz berkata, segala puji bagi Allah itu hanya milik Allah, ya, Rabbul Alamin, yang mana dialah Allah yang menciptakan, memelihara, dan mengatur alam semesta ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat.
Kalaupun di dunia mereka hanya mendapatkan sebagiannya, maka di akhirat mereka adalah orang-orang yang disediakan surga untuk mereka. Ya, uiddat lil muttaqin. Surga itu uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Ya. Hadaika wa anaba, mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Ya. Dan seterusnya dari berbagai kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak jauh. Ya. Maka bersabarlah kita di dunia ini untuk berusaha melazimi takwa. Agar takwa itulah yang menjadi penutup kehidupan kita. Karena itu yang diperintahkan kepada kita. Dan manusia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Siapa yang berusaha mengisi hari-harinya, ucapannya, amalannya, dan utamanya adalah amalan hatinya dengan ketakwaan. Itu ketakwaan yang bersumber dari hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah yang lahiriah, ya, itu berasal dari ketakwaan hati. Maka inti dari ketakwaan itu ada di dalam hati. Berbeda dengan orang munafik. Mereka mengerjakan syiar-syiar Islam. Mereka mengerjakan sholat. Sebagian mereka mengikuti jihad. Tapi itu hanya syiar secara lahiri. Hatinya bagaimana? Bukan hati yang bertakwa. Hati yang kosong dari takwa. Nah, dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal inilah yang kita bawa di akhir kehidupan kita. Kalau ini yang kita bawa, maka sungguh kita telah membawa bekal yang paling bermanfaat. Dia adalah bekal kita untuk menjalani darul qaror, negeri keabadian. Adapun dunia ini darul fana. Bekal kita di akhirat itu bukan harta kita. Ya. Bukan gelar-gelar kita dan lain sebagainya yang diberikan pujian manusia, banyaknya pengikut, tidak bermanfaat semuanya. Tapi bekal yang sejati adalah ketakwaan. Baik, semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, memberikan kita ketakwaan. Ketakwaan kita senantiasa dipelihara. Kalaupun sempat menurun, jangan lama-lama, langsung kita berusaha lagi untuk meningkatkannya. Dan semoga dengan usaha tersebut Allah Ta'ala berikan kita hadiah, yaitu bulan Ramadan yang puncak dari Ramadan adalah mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Orang yang melazimi takwa, hari-harinya diisi dengan takwa. Dan takwa tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mentauhidkan Allah. Takwa tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak bisa kita mentauhidkan Allah dan tidak bisa kita ittiba kecuali dengan ilmu. Ya. Maka siapa yang ingin bertakwa, dia harus memiliki ilmu. Dia harus memiliki sikap ittiba meneladani Nabi SAW dan harus mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian saya menyebutkan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah, ya sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu anhum, ya, dan juga kepada para pengikut setianya yang semoga kita tergolong ke dalamnya. Saya mengatakan ini adalah tulisan yang ringkas untuk menerangkan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh segenap umat berkaitan dengan agama mereka. Jadi jangan dilihat kecilnya tulisan ini. Kalau kita tahu kitab aslinya, masuk ke saku. Kitabnya tipis, berapa lembar. Ya. Tetapi ya, ketika seorang diminta untuk menyebutkan hal yang paling penting misalnya dari sebuah kitab, maka dia harus tahu dulu secara keseluruhan, barulah dia bisa menyimpulkan. Demikian pula orang ketika menyebutkan perkara-perkara yang wajib, ini memerlukan pengetahuan ya yang menyeluruh tentang berbagai ajaran Islam. Maka dari sekian banyak pengetahuan beliau yang begitu luas, ya, beliau tidak mengabaikan
tentang poin-poin ini yang selayaknya seorang itu apa? Jangan sampai luput dari. Nah, sebagian orang kadang fokus dengan ya salah satu cabang ilmu, tapi dia sama sekali nggak paham dasar-dasar tauhid. Dia sama sekali nggak paham dasar-dasar dari surat-surat yang biasa dia baca. Mungkin bacaannya hebat-hebat, panjang-panjang, tapi dia nggak bisa memahami kandungan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian saya mengatakan dan saya namakan dengan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Yaitu berapa pelajaran penting bagi segenap umat. Apa harapan beliau dengan tulisan ini? Saya memohon kepada Allah agar dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan kiranya Allah Ta'ala dapat menerima jerih payahku ini itu sebagai sesuatu yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau di akhirat, yang akan menjadi amal jariah bagi beliau. Ya, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Dia Maha Mulia lagi Maha Pemberi. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan dari syarih, ya dari Syekh Haitham Sarhan. Mengapa kita perlu mempelajari Ad-Durus Al-Muhimmah? Ya, banyak kitab-kitab yang lain. Saya mengatakan karena tulisan ini sangat penting, sebagaimana telah dikatakan oleh penulis dengan kata-kata muhimmah, penting. Dan nasihat para ulama untuk mempelajari. Para ulama yang lainnya juga mengarahkan pelajari kitab ini. Maka ketika kita itu diberitahu, perhatikan hal ini. 1, 2, 3. Tidaklah kita disuruh memperhatikan kecuali hal yang memang dianggap paling penting. Ya. Maka jangan sampai kita sibuk dengan perkara-perkara yang kesana kesini, ya, tapi tidak jelas arahnya dan tidak jelas urgensinya. Maka jika ada yang bertanya, betul sih kitab ini itu penting, tapi itu hanya masyarakat biasa. Saya penuntut ilmu, saya levelnya di atas masyarakat awam. Ya. Kedudukan saya lebih tinggi daripada mereka. Buat apa saya belajar ini? Maka jawabannya, kita balik tanya kepada si penanya tentang isi tulisan ini. Anda paham nggak konten tulisan ini apa? Kalau dia tidak mengetahuinya, berarti masyarakat awam yang mempelajarinya lebih baik dari dia. Ya kan? Karena dia nggak tahu. Dia bilang, itu cuma pelajaran dasar. Kalau gitu isinya apa? Ya saya juga nggak tahu. Oh berarti masyarakat awam yang belajar lebih baik gitu kan? Lebih baik daripada dia. Oleh karena itu selayaknya, seandainya pun dia adalah seorang penuntut ilmu yang anggaplah levelnya itu di atas awam. Kalaupun dia memang seperti itu, kenyataan memang demikian, dia tetap harus bersikap tawadhu. Bukan berarti dia mengecilkan ya karya ulama. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya beliau menyebutkan kisah sebagian ulama yang diminta untuk menyampaikan, membuka pelajaran. Lalu Syekh ini mengatakan, kita akan belajar salah satu usul. Salah satu usul itu kitab kecil, ya. Baik. Nah, ini adalah orang yang tidak paham tentang apa yang selayaknya diulang-ulang. Ya. Dikarenakan salah satu usul terkait dengan 3 poin yang akan menjadi pertanyaan kita di kubur. Semua ilmu kita yang begitu hebat, canggih, kalau nggak bisa mengantarkan kita menjawab 3 pertanyaan ini, nggak ada gunanya. Ya. Mungkin ada orang ahli dalam bidang A, B, C, D, dia tahu seluk-beluknya, nggak paham makna la ilaha illallah, nggak bermanfaat. Ya. Tetap dia harus tawadhu dan tidak sombong terhadap ilmu dan para ulama. Dan hendaklah dia berjalan sesuai garis yang telah ditempuh para ulama Rabbani. Bagaimana para ulama? Para ulama dahulu tidak segan untuk mempelajari kitab-kitab yang ringkas seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, betul? Masuk saku kita. Ada ulama yang tidak mengajarkannya? Para ulama fokus mengajarkannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Coba dihitung ada berapa syarah Arba'in yang dulu dan sekarang. Sekarang terus bertambah, terus. Ya, setiap ulama mensyarah hadis tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu kadar dan nilai ilmu tersebut. Maka yang kita butuhkan bukan ilmu yang istilahnya hanya sekedar meluaskan wawasan, tetapi ilmu yang betul-betul kita camkan. Maka para orang tua dulu, ketika mereka ditanya, sebutkan tentang gembong-gembong atau ketua-ketua tauhid, mereka bisa menyebutkannya, karena itu ada di akhir kitab salah satu usul. Mereka hafal. Ya, dan itu bermanfaat sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman bermanfaat. Ya.
Berkata Imam Bukhari ya bahwa Al-Imam Mujahid bin Jabr berkata, la yata'allamul ilma, tidak akan bisa mempelajari ilmu siapa? Dua golongan. Satu, mustahin, orang yang pemalu. Ya. Wala mustakbir, dan juga orang yang sombong. Itu nggak bisa mendapatkan ilmu. Kalau ingin mendapatkan ilmu harus mengesampingkan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Ya. Demikian pula kesombongan, termasuk kesombongan meremehkan apa yang ditulis oleh para ulama. Kalau cuma gitu aja saya juga bisa. Kadar satu ilmu bukan dilihat dari seberapa tebalnya. Ada matan yang hanya satu lembar, jamaah sekalian. Namanya matan Al-Baiquniyah. Satu lembar. Sampai sekarang dipelajari di seluruh muka bumi. Semua orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis belajar matan Baiquniyah. Satu lembar. Kitab Al-Ajurumiyah itu masuk saku kita. Ya. Tapi karena keikhlasan penulisnya dan karena penulisnya mengetahui ya titik-titik dan poin-poin penting, maka beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan dasar yang diperlukan oleh para penuntut ilmu. Maka keberkahan ilmu tidak diukur dengan seberapa tebal. Kalau kita mau tebal-tebalan, lihat aja tesis dan disertasi. Seberapa manfaat cuma untuk dapat gelar, nanti masuk perpustakaan, kadang di kilo. Ya. Manfaat kitab yang ditulis oleh para ulama. Kitab-kitab kecil, hanya beberapa lembar. Namun keberkahan yang terkandung di dalamnya, inilah yang harus menjadi perkara yang kita perhatikan. Kemudian apa kandungan kitab Ad-Durusul Al-Muhimmah ini? Jadi ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan akhlak, dan ada penegasan lagi nanti tentang tauhid, dikuatkan lagi. Kemudian ada sebagian permasalahan fikih yang pasti kita akan menjalaninya. Ya. Nggak ada pembahasan jihad kayak gitu ya. Nggak ada pembahasan membebaskan budak. Itu perlu diketahui, tapi yang pasti-pasti dulu lah yang kita jalani sehari-hari. Pertama, terkait metode para salaf dalam membaca Al-Quran. Bagaimana mereka baca Quran? Cocok nih kita mau bulan Ramadan. Ya. Bagaimana para salaf menghafalnya? Bagaimana mereka mentadaburi dan mengamalkannya? Kemudian penjelasan tentang 3 tingkatan Islam, 3 tingkatan agama, dimulai dari Islam, iman, ihsan, sebagaimana yang ada di dalam hadis Jibril, ya, yang masyhur diberi kode dengan hadis Jibril. Ya. Kemudian penjelasan tentang macam-macam syirik, nanti ada diulang lagi di poin ke-6 ya, peringatan syirik dan jenis-jenis maksiat. Kemudian penjelasan tentang sholat. Keempat, tentang wudu. Kemudian tentang pentingnya berhias dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan dan beradab dengan adab-adab Islam, ya, termasuk di zaman sekarang juga nih, di tahun-tahun atau di masa-masa yang ya ada pergolakan gitu ya, kok bulan Ramadannya berdekatan dengan momen-momen seperti ini. Nah, kita berharap sebelum bulan Ramadan itu sudah bersih, tidak ada ya hal-hal yang mengganggu pemandangan kita, sehingga ya apalagi hal-hal pemandangan-pemandangan ya bisa merupakan kategori pelanggaran syariat ya. Itu bisa mengotori hati kita. Baik. Butuh akhlak. Akhlak jangan sampai karena kita beda dukungan, kita menampakannya akhirnya jadi sudah mah kita kurang akrab tambah nggak akrab. Ya. Untuk apa ini? Justru kita tunjukkan ya bahwa apapun momennya kita nggak peduli, kita tidak dibatasi dan kotak-kotak dengan sekat-sekat duniawi, nggak ada urusan. Ya dia mau ormasnya apa, dia mau ormas keagamaan, ormas sosialnya apa, kita nggak ada urusan. Kewajiban kita berbuat baik kepada siapa saja. Ya bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita harus kita tolak dengan cara yang baik. Ya. Dan bukan berarti orang yang berbuat buruk didiamkan, itu juga bukan kebaikan. Ya. Nah, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Jangan sampai karena berbeda pilihan, wah ini menyedihkan sekali kalau dalam satu keluarga. Ya. Kalau kakak adik masih mending lah, kalau suami istri ini repot ya, menjadi korban nanti anak gitu kan. Oh ini repot gitu kan. Apalagi kalau sudah terkait dengan aliran dana masing-masing ya pasti fanatik dua-duanya gitu kan. Ya ini repot. Kalau yang cuma simpatisan aman lah ya. Nah.
Berakhlak dengan akhlak yang baik dalam ucapan, jangan merendahkan. Kalau kita nggak bisa tahan, kadang ada orang-orang yang terlalu terlihat, aibnya itu terlalu terlihat, mending nggak usah kita lihat daripada kita gatel, ya. Karena ada keburukan yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Pasti kita juga gatel pengen komen gitu kan. Udah lebih baik nggak usah didengarkan aja daripada kita gatel kok segitunya gitu kan. Nah, ya. Maka di sana ada ibadah hifdun nadhar. Ini adalah ibadah hifdun nadhar. Karena pintu masuk untuk hati itu adalah dari mata. Ya. Kita melihat hal-hal yang istilahnya kontradiktif, hal-hal yang konyol, yang menggelikan, kadang tidak tahan kita. Doakan dengan kebaikan. Ya, ya Allah berikanlah dia hidayah. Ya, ya Allah berikanlah kepadanya rasa malu. Ya, karena malu adalah bagian dari keimanan. Ya, doakan orang-orang tersebut. Orang-orang yang berambisi ingin mendapatkan kekuasaan, subhanallah. Mereka menginginkan tanggung jawab yang kita tidak tahu bagaimana memikulnya di akhirat nanti. Ya. Umar bin Khattab itu takut kalau ada unta terprosok gara-gara ada jalan yang nggak benar. Nah, kita ini udah berapa kali terprosok ya, jalan-jalannya, ya. Belum lagi jalan-jalan yang dibuat polisi tidur semaunya, astagfirullah, ya, ya. Tambah lagi kalau sedang sakit gigi, tambah kesal ya. Nah, baik. Kemudian di sini kita lihat bahwa kebiasaan ulama adalah memulai penjelasan mereka itu dengan basmalah. Mengapa mereka memulai dengan basmalah? Syekh mengatakan di awal Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita biasakan pertama untuk mencontoh Al-Quran, ya, dan mencontoh para Nabi dan Rasul alaihimussalam. Basmalah dengan basmalah. Di mana surat Al-Fatihah ini juga dimulai dengan basmalah Al-Quran ini. Kemudian juga mencontoh para Nabi dan Rasul. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Balkis, Nabi SAW juga ya mengirim surat kepada beberapa pemuka negara, diantaranya kepada Heraklius, Raja Romawi, ya. Kemudian kenapa kita mulai tulisan kita dengan basmalah? Tulisan ya, makanya sebagian mengatakan kalau kirim SMS katanya Bismillah, nggak salah. Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau kemudian, tapi kalau para ulama memulai yang sifatnya muhadharah dengan hamdalah, innal hamdalillah. Dikatakan ini nisbi idofi. Kenapa? Ditinjau dari yang ucapan yang pertama keluar memang hamdalah, tapi mestilah dia itu mengawalinya dengan basmalah. Jadi ini hanya relatif, ya sifatnya relatif, nggak mutlak, karena kedudukan dia di awal itu sudah didahului oleh basmalah terlebih dahulu. Makanya disebut nisbi idofi. Ya. Kalau ditinjau dari penyandaran dia kepada basmalah, duluan mengucapkan basmalah sebelum dia mengatakan innal hamdalillah. Kemudian yang kedua sebagai perealisasian dari hadis Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Ya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus. Ya. Baik. Ya. Ada beberapa tafsiran tentang terputus ini ya. Itu tidak sempurna ganjarannya, kurang keberkahannya dan sebagainya. Kemudian kita mulai tulisan kita dengan basmalah meneladani para ulama salaf terdahulu. Para ulama salaf dalam tulisan-tulisan mereka memulai dengan basmalah. Kemudian basmalah itu adalah lit tabarruk, untuk mencari keberuntungan dan keberkahan. Bahkan juga ya untuk listi'anah. Ba-nya itu lilisti'anah, untuk minta pertolongan. Ba dengan nama. Dengan nama isba ditambah ismun ditambah Allah. Jadi basmalah. Ya. Karena nama Allah adalah nama yang penuh berkah. Di dalam Islam, bahwa lafaz itu memiliki kekuatan. Maka kalau Anda senantiasa menghadirkan subhanallah, walhamdulillah, itu akan menjadi kekuatan.
Itu akan menjadi keindahan, akan menjadi kedamaian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Itu lebih utama daripada ucapan words is magic gitu kan. Tapi demikian kenyataannya. Dia adalah kata-kata yang menimbulkan pengaruh ajaib, yang bisa menghilangkan kesedihan, ya, yang bisa menjadikan seorang mulia di sisi Allah. Kalimatani khafifatani habibatani indar rahman sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang itu ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan. Ya. Ada 60 faedah zikir di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Ya, bisa mengusir kesedihan dan lain sebagainya, melapangkan hati, mencerahkan wajah. Ya. Ibu-ibu kalau tahu manfaat zikir ini akan lebih rajin zikir daripada ke skincare. Ya, wallahi. Ya, karena inner beauty-nya akan keluar. Karena kecantikan itu muncul dari kedamaian dan ketenangan hati. Ya, dia nggak akan mudah goncang. Lihat Hajar. Ya, ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di padang pasir. Ya. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau?" Tidak dijawab. Ibrahim terus melangkah. "Wahai Ibrahim, apakah Allahu amarka bihada?" Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di lembah ini? Iya. Maka Hajar tanpa ada keraguan, dengan mantap dia mengatakan, ya, kalau begitu la yuda'ina Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan kami. Ya. Bukan cuma nggak ada duit, toko buat diutanginnya juga nggak ada, gitu kan? Ya, sekarang ini toko masih ada, cuma yang susah ngutangin zaman sekarang ini. Ya. Bisa berkata seperti itu. Ada wanita zaman sekarang yang bisa berkata seperti itu. La yudayyi'una Allah. Allah nggak akan menyanyikan kita. Sudah, kalau Allah memang suruh, sudah, tenang. Ya tenang ya. Ya. Garansi dari Allah. Nah, bahkan sekarang menjadi tempat yang paling berkah. Berapa itu pendapatan perputaran uang di sekitar, bukan hanya perputaran uang ya, istilahnya perputaran barang dan sebagainya, keberkahan yang ada, barang-barang yang masuk ke sana. Menjadi negeri yang sebagaimana didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Jadikanlah negeri-negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezekinya penduduknya berupa berbagai buah-buahan. Ya. Ada buah-buahan apa aja. Ya. Walaupun harganya lumayan ya. Karena yang 1 juz harganya 10 real. 1 real 4.000 ya. 1 juz segini. Baik. Tapi tanpa gula ya. Baik. Nah. Manis. Berkah. Padahal di sana nggak ada apa-apa, nggak tumbuh. Ya, macam-macam. Kemudian ini diantara sebabnya. Jadi kalimat yang singkat basmalah ini, nama Allah adalah nama yang penuh berkah. Maka ketika seorang ditimpa kesempitan rezeki, ya cukup hanya mengatakan dalam kalimat yang singkat kurang dari 10 detik, ya Razzaq urzuqni. Pertama dia sedang menghadap pada zat yang maha memberi rezeki. Dia tahu siapa yang dia minta. Dia minta bukan sama orang kaya yang besok lusa bisa jadi pilot, bisa jadi dikriminalisasi gitu kan, atau dipilotkan, yang akan mati dan sebagainya. Tidak. Yang minta kepada Ar-Razzaq yang rezekinya nggak akan pernah putus, nggak akan pernah habis-habis. Rezekinya bukan berupa harta, kesehatan, pemahaman, baiknya keluarga, ya, anak-anak dan sebagainya. Itu rezeki, ketenangan, Razzaq, urzuqni.
Kalau kita lihat di tangan kita nggak ada apa-apa. Ya. Coba kita lihat ke rumah sakit, ada orang mau perbaiki tangannya, patah sampai tulangnya keluar, harus keluar puluhan, ratusan juta. Ya Allah, ternyata ini mahal sekali semua ini. Gitu kan ya? Mahal sekali. Kadang kita baru sobek saja bibir di dalam ini minum sakit gitu ya. Jadi, mahal sekali berbagai. Bisa minum dengan enak, bisa nafas dengan enak, bahkan nengok dengan enak. Itu nikmat yang mahal. Ya, sebagian orang, Ustaz ini istri saya lagi bermasalah nggak bisa tengok kanan nengok kiri gitu. Masya Allah. Nikmat. Dan sebagian kita pernah mau ruku aja, nggak bisa. Ya. Maka di tubuh kita ada 360 sendi yang itu harus disedekahi. Islam menunaikan semua hak. Luar biasa. Nama Allah nama yang berkah. Bukan berarti dia ucapkan Allah, 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 Allah. Bukan zikir. Zikir itu bukan lafaz tunggal. Ya. Tapi dia harus adalah jumlah mufidah. Itu kalimat yang sempurna, yang memiliki makna yang utuh. Nah, subhanallah itu kalimat, Allahu Akbar itu zikir. Apalagi huwa. Ini lebih ngawur lagi. Nanti yang lebih khusus lagi, levelnya lebih tinggi katanya, hu. Ya. Saking khususnya nanti udah nggak ada bersuara lagi, udah nggak hu nggak. Ya, sholatnya juga udah nggak, karena levelnya udah tinggi katanya. Ya. Ini adalah kebatilan. Para Nabi merintahkan la yazul lisanaka ratban. Senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Baik, ini berapa menit ini? 32 menit. Kita akan tuntaskan setidaknya sampai halaman 5 ini. Ya, ad-darsul awal, pelajaran pertama surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Mempelajari surat Al-Fatihah dan yang memungkinkan, surat-surat yang memungkinkan untuk dipelajari ya, dari surat-surat pendek. Ini adalah hal yang penting. Karena dia akan membaca di dalam sholat. Jangan sampai kul huwallahu lagi. Nanti bisa nggak ada penghayatannya. Beda dengan sebagian sahabat yang selalu menutup bacaan Qur'annya dengan al-ikhlas. Kenapa? Kata Nabi. Tanya kepada dia, kenapa? Karena sahabat ini menjawab, dikarenakan di dalamnya ada sifatur Rahman, sifat-sifat Ar-Rahman, dan saya suka untuk mengulang-ulangnya. Ini sifat Rabb saya, yang di dalamnya terdapat ya standar Tuhan yang sejati itu sifatnya harus seperti apa. Ya. Al-Ahad, Allah itu harus apa? Esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya. Allah, Ahad. Tidak ada yang menyerupainya. Allahus Samad yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Wah, mendatangkan harapan yang sangat besar, roja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini diantara sahabat, ada yang biasa menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Ya, dia sangat cinta, dia sangat paham dengan apa yang dia baca. Tapi sebagian orang itu sudah ngalir aja. Tadi maca naon? Aduh, kata isi kena Al-Ikhlas, udah auto. Ya, udah nggak ada penghayatan lagi. Ya, makanya divariasikan, bacaan divariasikan. Ya, kita kalaupun baca Al-Ikhlas, baca dengan penuh penghayatan. Sampai pun itu yang hanya itu yang kita hafal, pahami maknanya. Pahami maknanya. Baik. Kemudian di sini dimulai dari surat Az-Zalzalah. Nah, makanya nanti kita akan pelajari ya sampai surat An-Nas dengan cara talqin. Talqin itu apa? Musyafahah. Itu mulut murid melihat mulut guru. Ya, guru melihat mulut murid, murid melihat mulut guru. Cara pengucapan hurufnya gimana? Ya, jangan sampai huruf yang seharusnya tidak dimonyongkan, dimonyongkan. Syaito, enggak boleh kan? Syaitonir rajim gitu kan ya. Yang harusnya monyong malah nggak monyong. Lihat gimana. Ya dulu yang pernah ngajar tahsin kami, dia udah bawa cermin. Nih lihat katanya ya. Masya Allah cermin. Dan kadang beliau itu sebagian guru kami yang buta itu, ada yang buta waktu itu. Beliau tahu, itu kamu mulutnya jangan digitukan gitu. Ngerti dia. Ya, bentuk huruf yang keluar disebabkan bentuk huruf itu kan beda pengaruhnya, gitu kan? Seperti itu.
Bahkan mereka tahu suara yang masuk ke hidung, ya, peka gitu kan, masya Allah. Ini talqin, cara bacaannya, makharijul huruf, dari mana kita mengeluarkan huruf. Harusnya ada yang dari lisan, ya, dari halq, dari sini pangkal tenggorokan. Ada yang harusnya keluar dari sini, malah keluar dari tempat yang lain. Nah, itu harus dipahami, karena bisa beda artinya. Ya, antara alhamdulillah dengan alhamdu itu beda artinya, gitu kan ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin dengan hirabbil alamin beda artinya. Kalau rabbul alamin, rabb semesta alam. Kalau rabbul alamin, alam itu kepedihan, rasa sakit. Ya. Baik. Orang-orang yang merasakan kesakitan, kepedihan. Nanti akan diperbaiki oleh guru. Ya, bagaimana bacaan kita. Jadi bukan pakai bacaan apa? Transliterasi. Gininya ayat Allahus Hamad, gitu kan ya? Gimana bacanya ini? Ya. Qulnya ini gimana? Qul atau gimana? Ya, salah itu kan. Qul gitu ya. Bukan semau kita. Dari makhrajnya bagaimana? Nah. Misalnya zolim, zahalim, maka bacanya masa gitu ya. Ya, harus belajar. Ada transliterasi itu hanya untuk membantu pendekatan. Harus talaki. Ya. Nah, setidaknya dia bisa dengarkan bacaan qori yang mahir. Yang bacaannya baca dengan pelan. Ya seperti ini. Ini gimana cara bacanya? Saya bingung ini ya. Ini cara bacanya kira-kira gimana gitu kan. Dengarkan. Sekarang alhamdulillah ada aplikasi seperti apa ini nama aplikasinya? Quran Android kayaknya. Ini kan dia bisa kita klik, kemudian dia mengeluarkan suara, ya. Oh gini, sambil dia akan memberi tanda pada apa yang kita baca. Bahkan kalau kita klik, tafsirnya juga ada, gitu kan ya. Tafsir, terjemah Indonesianya ini biasanya ada. Nah, kalau yang mau aplikasi yang terjemah ada di aplikasi Bekal Islam misalnya ya, bisa dilihat sih. Agar ini apa? Dibenarkan oleh guru, kemudian menghafal dan mensyarah, menjelaskan apa yang wajib dipahami. Harus paham dengan yang kita baca. Ayat kursi ini akan memberi manfaat yang besar jika kita baca dengan paham. Ya, muawwidzatain, doa-doa perlindungan, perlindungan itu berupa surat Al-Falaq dan An-Nas, yang siapa yang pembacanya juga akan menjadi perlindungan baginya. Apalagi ayat kursi akan menjadi penjaga bagi dia sampai akhir penghujung siang, yaitu awal malam. Ya, di petang sampai petang bagi yang baca di pagi hari. Kalau membaca di petang, di awal malam, akan melindunginya sampai pagi hari. Dan terkadang sebagian umumnya dari malam ke pagi itu lebih penting. Maka di antara para ulama ada yang tidak memasukkan ayat kursi ke dalam zikir pagi petang. Di antara mereka mengkhususkan itu adalah dzikru inda awailil firash. Zikir yang utamanya ditekankan dibaca menjelang tidur. Sedang tidur. Ya. Penjelasan, dalam menghafal Al-Quran sebagiannya dihafal sesuai dengan metode para ulama salaf. Dan Al-Quran itu sudah dimudahkan jemaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu apa? Dimudahkan. Bagi orang ya untuk diambil pelajaran. Al-Quran disifati dengan kemudahan. Allah yang mensifatinya. Makanya anak-anak kecil bisa menghafal Al-Quran. Orang-orang tua juga ada yang menghafal Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang mulai menghafal Al-Quran di umur sekitar 70. Kemudian dia selesai di umur 75. Kemudian dia pernah hadir di salah satu menjadi makmum, lalu ada salah seorang imam. Imam masih muda, lupa bacaan. Lalu diperbaiki oleh bapak tua ini. Si imam tentunya bertanya, siapa yang bisa perbaiki? Tadi siapa yang perbaiki? Ternyata bapak tua tersebut. Bapak umurnya berapa? Saya 75. Kapan bapak belajar? Pada umur 70. Al-Quran dimudahkan. Untuk semua bangsa, semua lisan. Walaupun lisan orang Indonesia itu lebih mudah lagi ya. Orang Cina, orang Rusia, mungkin orang-orang tertentu itu susah mau melafalkan lafaz Arab.
Ya, kita itu hampir bisa semua. Walaupun orang Sunda biasanya punya kendala di beberapa huruf fa gitu kan. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun gitu kan, jangan kafirun ya. Ijajul jilatil ardu sama semuanya. Ini harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Setiap hari berusaha ya 10 ayat. Ini metode salaf. Jangan langsung pengen banyak. Salaf itu nggak melampaui 10 ayat hingga mereka membaca dengan benar, memahami maknanya, kemudian berusaha mengamalkannya. Tidak beralih. Itu metode yang natural, mengikuti manhaj Rabbani. Jamaah sekalian, kita sering sampaikan kalau kita punya pohon yang baru kita beli, pohon kecil, gimana kita menyiraminya? Sedikit demi sedikit, betul? Sirami sedikit, sirami biar meresap. Nanti kalau dia udah seorang hafiz, murojaah itu dia bisa cepat, nggak lama-lama. Paling poin-poin yang kira-kiranya dia kurang hafal, dia agak ulang gitu kan. Secara umum dia mungkin bisa lihat truk gitu kan, seperti memotret singkat aja gitu. Seperti itu ya. Nah. Dia paling hanya butuh penguatan di beberapa titik ayat-ayat yang semisal. Biasanya mereka saking, kalau kita nggak akan tertukar. Kenapa? Karena kita hafalnya sedikit. Tapi kalau mereka hafalnya banyak, ada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang lafadznya mirip. Maka ada buku khusus, beberapa buku ditulis tentang ayat-ayat yang mirip. Itu biasanya perhatian khusus bagi para qori. Saya lihat beberapa judul seperti itu ditulis. Ada yang belakangan ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin juga ada. Syekh Abdul Muhsin juga termasuk yang selesai khataman Quran, hafalan Qurannya di usia tua ya, beliau. Syekh Abdul Muhsin. Kemudian itu dari segi apa? Menghafal dan membacanya. Lalu dari segi tafsir, dia hendaknya memulai dengan tafsir yang ringkas, kata Syekh Haisam Sarhan. Ini yang abu-abu syarahnya ya. Yang orange itu teksnya, teks dari Syekh bin Baznya. Hendaknya baca tafsir yang ringkas seperti tafsir Ibnu Sa'di, yaitu tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan meminta pertolongan kepada Allah agar dapat menghafalkannya. Harus ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan ya berikanlah kami manfaat dengan ilmu yang kami pelajari. Minta diajarkan ilmu yang bermanfaat dan minta diberikan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Apa tafsir yang perlu dibaca pertama kali bagi penuntut ilmu? Disarankan untuk penuntut ilmu memulai dengan tafsir yang namanya taisir, kemudahan. Taisir itu kemudahan. Karimir Rahman, dari zat yang maha mulia, maha penuh kasih sayang, ya, maha pengasih, ya, maha pengasih, ya. Ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan, ya, yang terkait dengan tafsir ucapan Allah Al-Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Mengapa harus tafsir As-Sa'di? Nah, kita juga ketika mau membaca itu harus punya skala prioritas. Jangan saking semangat semua dibaca. Kalau kita mulai dari tafsir Qurtubi, berat. Pembahasan hukum. Fokusnya, ya. Baik. Yang pertama, karena para ulama menasehatkan ya umat untuk memiliki perhatian dengan kitab ini. Yang kedua, kitab ini ringkas sehingga layak untuk dibaca oleh para penuntut ilmu. Kalau kitabnya itu panjang, ya nanti dia baca. Aduh, masih banyak gitu. Lemes duluan ya. Kalau pendek, wah masya Allah udah setengahnya, semangat gitu kan ya, semangat. Baik. Bahasanya mudah dan jelas, tidak ada kerancuan di dalamnya. Kemudian penulis sangat fokus dengan tauhid. Bahkan beliau adalah termasuk orang yang paling kokoh keilmuannya dalam tauhid. Dan ini diantara keindahan kalau kita belajar dengan ulama Ahlus Sunnah. Belajar apa saja. Mau tafsir, mau usul fikih, mau qaidul fikih, mau sirah, semuanya nggak akan lepas dari ruh tauhid. Ya. Bagian orang ngajarkan tauhid, malah nggak ada ruh tauhidnya. Ya. Malah ke sana sini gitu kan. Tidak menguatkan ketauhidan, hanya wawasan saja. Bukan seperti itu pembelajaran tauhid. Ya. Tapi pembelajaran tauhid adalah
yang menjadikan seorang itu memiliki kenikmatan tatkala dia sedang menyendiri berduaan dengan Rabb-nya. Hulwah sarirah, ya, dia merasakan kemanisan iman, dia merasakan kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan. Dia merasakan manisnya iman yang itu hanya bisa dirasakan dan tidak bisa disebutkan, ya, kenikmatannya. Demikian mungkin kita sampaikan untuk karakteristik Ahlus Sunnah. Mungkin kita tunda dulu ya, terlalu semangat, udah sejam lebih ini kayaknya. Belum, sejam belum. Sudah 45 menit. Lalu kita bacalah sedikit yang kita bahasa Arabnya ya. Ada yang bawa? Kalau nggak bawa, saya kirim ke Kang Tony ininya PDF-nya. Maksudnya PDF yang kita baca. Karena kalau dikirim PDF-nya juga bingung nanti. Nyarinya susah. Ya. Saya kirim aja yang udah instan. Karena kita ini kan ilmunya instan biasanya. Nah. Kalau ulama mau dapat ilmu itu jalan dulu 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 bulan. Karena ilmunya tidak instan, maka hasilnya juga awet, gitu ya. Kita selalu mengira kecepatan adalah segalanya. Baik, kemarin kita sudah sebutkan hal yang terkait dengan karakteristik Ahlus Sunnah. Di antaranya keutamaan Ahlus Sunnah yaitu mereka al-i'timad, bersandar kepada wahyaini. Wahyaini itu 2 wahyu. Yaitu Al-Qur'an, Alkitab. Al-Qur'an itu wahyu. Was sunnah, ternyata sunnah juga wahyu. Makanya disebut al-wahyaini, 2 wahyu. Ya, inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, kata Nabi. Wa mithlahu ma'ah. Ya, diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, itu as-sunnah. Ya. Al-i'timad, bersandar kepada 2 wahyu, indat tanazu, utamanya, sebenarnya yang lebih tepat, utamanya ketika terjadi perselisihan. Bukan hanya ketika terjadi perselisihan, nggak ada perselisihan aja, kita mengacu, bersandar, apalagi ketika terjadi perselisihan. Jangan dikembalikan kepada ara' ar-rijal, kepada pendapat-pendapat manusia. Karena setiap kepala rambut sama hitam, tapi isi kepala beda, repot gitu kan. Kemudian manhaj Ahlus Sunnah keistimewaannya adalah taqdimun naqli 'alal aqli, mendahulukan nakal. Nakal itu yang dinukil. Apa yang dinukil? Wahyu. Ya. 'Alal aqli, atas sesuatu yang sifatnya logika. Ya, atau penalaran. I'timad, dan hal ini bersandar kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu urusan apa saja, farudduhu, kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika seandainya kalian tu'minuna, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi syarat sahnya keimanan itu harus, ya, mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada as-sunnah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik, wa ahsan, dan lebih lebih baik kesudahannya. Khairu wa ahsanu ta'wila. Kesudahannya lebih baik lagi, ya. Khair dan ahsan itu kalau secara bahasa diterjemahkan sama, tapi kalau secara penafsiran kita harus melihat penafsiran ulama, ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara keistimewaan Ahlussunnah as-sair 'ala manhajis salafis shalih, berjalan atau menempuh manhaj atau metodenya salaf, yaitu pendahulu dari kalangan umat ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang soleh, 3 generasi yang utama. Dalam hal apa? Fi fahmil kitab was sunnah, dalam memahami Al-Quran dan as-sunnah. Jangan memahami dengan pemahaman sendiri yang sama sekali tidak dipahami dengan pemahaman mereka. Seperti orang-orang Khawarij memahami ayat Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Ya, padahal mereka itu tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Beda dengan para sahabat
ilmu mereka sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Fa inna tariqatahum, karena kan jalannya, metodenya para salaf punya 3 karakteristik, punya 3 keistimewaan. 1, aslam, lebih selamat. Ya, siapa yang menempuh jalan salaf itu lebih selamat, lebih mudah, lebih ringan. Ya. Tidak takalluf, tidak ada memberat-beratkan diri. Nggak ada beban, ringan, mudah. Wa a'lam, dan lebih mendalam dari segi ilmu. Ilmunya lebih mendalam. Wa ahkam, dan lebih bijak. Ya, dikarenakan para salaf itu memahami tujuan dari syariat, memahami rahasia-rahasia dari apa yang Allah tabaraka wa taala arahkan kepada mereka berupa berita, perintah, dan larangan. Mereka adalah orang yang paling mampu mengambil pelajaran ya dari setiap ayat dan hadis. Ya. Dikarenakan mereka adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Wa may yatadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki lub. Maka orang yang paling bisa mengambil pelajaran dengan utuh, dengan mendalam dari Al-Quran adalah para salaf. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebersihan hati. Yang ketiga, at-taharri fi qabulil akhbar, yaitu mereka itu bersikap selektif, yang memperhatikan, memilih, menjaga di dalam menerima berita. Tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi diterima. Ini ada amalan begini-begini dari Nabi. Dari mana ini? Gitu kan ya? Jadi, banyak hal-hal yang kedustaan-kedustaan yang dibumbui dengan balasan-balasan yang istilahnya apa? Luar biasa. Balasannya itu hebat sekali. Padahal tidak ada landasannya. Bagaimana itu bisa diketahui? Wadzalika bi'ilmil isnad. Yang demikian diketahui dengan ilmu sanad. Maka ilmu sanad adalah di antara kekhususan ahlu sunnah. Ya'taz bihi, yaftakhir bihi ahlu sunnah. Di mana ahlu sunnah merasa mulia, berbangga dengan ilmu ini. Karena ini adalah ilmu yang tidak dimiliki dan tidak mendapatkan perhatian dari ahli bid'ah. Bahkan mereka membenci ilmu ini. Kenapa? Kalau disingkap dengan ilmu ini akan terbongkar. Ilmu mereka itu nggak nyambung kepada Nabi SAW. Ya, makanya al-isnadu minad-din, sanad adalah bagian dari agama. Maka kalau diperiksa amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tersebar, itulah aslalahu, banyak yang tidak ada asal usulnya. Tidituna, tidak ada dari Allahnya, tidak ada dari Rasulnya. Kalau kita berselisih amalan ini ada atau enggak sih? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Mana perintahnya? Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din, tadi sudah kita sampaikan ya, sanad adalah merupakan bagian dari agama. Laulal isnad, seandainya tidak ada mata rantai periwayatan, laqala, sungguh akan berkata, man syaa, orang ya akan berkata semaunya, laqala man syaa, ma syaa, apa yang dia mau. Niscaya orang akan berkata semaunya. Tapi kita timbang dengan ya sanad-sanadnya. Sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami mata rantai periwayatan kamu. Ya, demikian cukup kan? Sudah sampai 10 menit saya bilang gitu ya, yang ini. Apalan we saeutik Arab-Araban meh. Wah, resep geuning Arab-Araban teh. Gitunya. Nah, sakecelak oge gitunya. Ya, ini aja lah apa? Ngabubungah cepilnya. Enak dengar Arab-Arab teh. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sudah 45 menit. Yang benar 54. Tadi berhenti itunya. Ternyata 54 ya. Harapan kita walaupun umur 52 masih seperti 25 ya. Masya Allah. Ini tadi kirain 45 ya. Sudah 54 menit ya. Baik. Ini saja dulu ya. Ada pertanyaan? Dapat nggak kitabnya? Mudah-mudahan ada, insya Allah ya kitabnya. Cuma tuh nyempil ya, padahal ada banyak stoknya. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita adakan. Tapi kitabnya ini nanti dibagikan yang tadi, cuma jangan dibawa pulang. Karena nanti
repot ke sini ketinggalan. Kecuali yang yakin saya mah nggak akan ketinggalan, silakan. Jadi nanti kalau sudah selesai, ya misalnya ditaruh di sini atau di mana ya ada tempat atau di kotak, selesai baru dibagikan. Setiap pelajaran dibagikan, langsung tulis kasih nama, coret-coret nggak apa-apa. Baik, hada wa sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wa nahtati bi kafaratil majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.